Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan guru honorer kembali berdemonstrasi di kantor Bupati Langkat menuntut investigasi pemerintah soal kecurangan seleksi PPPK. Pelaku penghinaan suku Pakpak di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Nikmati kuliner rujak simpang jodoh, konon agar mudah mencari jodoh. Puluhan guru honorer Kabupaten Langkat kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Langkat. Para guru honorer ini datang untuk menagih janji PJ Bupati Langkat atas hasil investigasi pemerintah soal kecurangan seleksi PPPK. Dengan membawa sertifikasi seleksi kompetisi PPPK tahun 2023, puluhan guru honorer kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Langkat. Para guru menagih janji PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimi atas hasil investigasi pemerintah soal kecurangan hasil PPPK. Para guru juga mempertanyakan sikap Badan Kepegawaian Daerah Langkat yang dikabarkan telah menandatangani kontrak guru honorer yang lulus seleksi tahun 2023. Pada aksi kali ini, guru honorer juga membawa sertifikasi dengan uraian nilai asli ujian CAT PKN yang diperoleh masing-masing. PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengatakan Pemkat Langkat sudah melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan secara khusus sesuai dengan arahan Inspektorat Provinsi serta hasilnya sudah diserahkan. Ya, kita melakukan pemeriksaan secara khusus sesuai dengan surat dari Inspektorat Provinsi dan kami sudah memberikan penjelasan kepada Bapak Gubernur, Pak PJ Gubernur. Ya, bahkan kami sudah menyampaikan juga hasil dari pemeriksaan dari Ombudsman, ya, itu juga sudah kami sampaikan ke Bapak PJ Gubernur. Menurut para guru honorer, penanganan terkait kecurangan PPPK Langkat dinilai lambat dan selama ini mereka merasa hanya diberi harapan palsu. Kesalahan guru seleksi PDAK tahun 2023 terbilang lambat sih penanggapan dari penanganan dari Bupati ini. Seolah-olah kami ini gimana? Kayak di bola-bola ya. Di sini katanya harus dari sini, tunggu tanggapan sini, tunggu tanggapan sana. Gitu. Jadi seharusnya juga udah jelas dari Ombudsman bilang ini maladministrasi. Kami sudah ke Jakarta juga bilang bahwasanya tinggal daerah yang memutuskan menyurati, langsung mereka turunkan surat pembatalan. Kini para guru berharap agar PJ Bupati Langkat untuk serius menangani perkara kecurangan seleksi PPPK. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Tersangka Bobi Naibaho kasus penghinaan suku Pakpak di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Tersangka sempat kabur ke Sumatera Barat setelah komentarnya menyebar luas dan memicu gejolak amarah warganet. Setelah membuat ramai dan memicu gejolak amarah warganet, tersangka Bobi Naibaho, pelaku penghinaan suku Pakpak di media sosial akhirnya ditangkap polisi di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Jumat lalu. Penghinaan itu dilaporkan oleh Lembaga Kebudayaan Pakpak setelah pelaku menghina sebuah akun yang kebetulan berasal dari suku Pakpak dan memicu gejolak kemarahan warganet. Kasus ini naik status setelah ahli bahasa menyatakan komentar pelaku merupakan kalimat penghinaan. Ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya dilakukan pengamanan atau penangkapan daring. Besar harapan kami berita ataupun kejadian ini bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat, khususnya masyarakat suku Pakpak, untuk bisa menerima progres atau proses penerapan hukum sesuai dengan yang berlaku di negara kita. Polres Dairi meminta warga tidak terprovokasi dan menunggu proses hukum.
Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Dairi. Seorang pria di Asahan tewas di sumur dengan kedalaman 20 meter saat berupaya mengeluarkan bangkai biawak dari dasar sumur. Korban diduga tewas lemas akibat kehabisan oksigen saat turun ke dasar sumur. Niat baik Ilham warga desa Sei Alim Hasak Asahan berujung duka. Ilham tewas saat berupaya mengeluarkan bangkai biawak dari dasar sumur milik tetangganya pada Jumat lalu. Sebelumnya korban menuruni sumur menggunakan tali tambang untuk menjangkau bangkai biawak. Namun korban naas tak bisa kembali ke atas diduga lemas akibat kekurangan oksigen. Korban pun terjebak hingga akhirnya tewas. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat warga berupaya mengangkat jasad korban dari dalam sumur. Warga sempat meminta pertolongan ke unit rescue pemadam kebakaran, namun korban berhasil dikeluarkan warga sebelum tim damkar tiba. Setengah 12 siang kami mendapat laporan dari warga telah terjadi kecelakaan musibah orang masuk ke dalam sumur. Ya diduga karena mungkin kehabisan oksigen di dalam. Kronologinya yang punya rumah meminta tolong kepada warga korban ini untuk mengambil bangkai biawak yang ada di dalam sumur. Mungkin karena terlalu dalam sumurnya dan kehabisan oksigen, korban pingsan dan tak sadar lagi. Dikasih racun. Korban udah dievakuasi dan kondisinya saat ini? Korban sudah dievakuasi oleh warga menggunakan cara manual karena kami sampai juga udah dievakuasi sama warga. Korban sudah keadaan meninggal dunia. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban, sementara jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan.